Hari ini kita lanjutkan presentasi kelompok. Cuma sebelumnya saya mau menyampaikan penilaian untuk dari masing-masing kelompok. Jadi filenya sudah saya share di chat. Jadi ini kelompoknya sampai 11 ya. Apa? Ya. Jadi ini nanti dilanjutkan ya, ini 9, 10, 11 ini kurang. Ini 11. Hari ini kelompok berapa? 10? Ya, kelompok 10, 11. Bukan Pak, belum sampai situ. Kurang 4 kelompok Pak. Jadi, kurang 4 kelompok. Ya Pak. Berarti kelompok 7 nih ya? 7, 8. Apa 8, 9? Sebentar Pak, saya cross check dulu Pak. Ya, 8, 9. Ya. Jadi gini nanti ya, masing-masing kelompok itu ini kan ini pemberi nilai yang sebelah sini ya. Nah, itu pemberi nilai itu yang atasnya. Yang atas itu pemberi nilai. Nah, kelompok 1 itu dibanding kelompok yang lain itu berapa nilainya? Ya. Nanti kelompok 2 itu memberi nilai. Jadi ini yang diberi nilai ini atau dibalik ya. Yang di sini pemberi nilai agak sulit kalau gini ya. Kalau ini pemberi nilai. Lebih baik pemberi nilainya ke bawah. Jadi ranking ya, ranking di kelompok. Jadi kelompok 1 masih nilai, misalkan kelompok 1 sendiri kasih nilainya sesuai dengan jumlah kelompok ya. Misalkan tertinggi 11. Ranking, bukan nilai ya. Ranking, memberi ranking. Misalkan kelompok 1 itu paling bagus ya, berarti 11 ya. Kelompok 2 itu kurang bagus misalkan ya. Dinilai 7 misalkan ya. Kelompok 3 itu bagus ya. Dinilai 10, tidak boleh sama. Ya. Jadi kalau 11 sudah dipakai, yang berikutnya bagus lagi ya 10 paling bagus gitu ya. Nah, gitu. Bisa dipahami? Ya, jadi dari formnya sudah saya share, jadi tinggal ini nanti nah, ini kan masing-masing kelompok cuma nilai 1 kolom, ya, 1 kolom ini, 1 kolom. Kelompok 1 ngisi 1 kolom ini, kelompok 2 ngisi. Nanti Marcel yang gabungkan ya. Marcel yang gabungkan, kirim ke saya cuma 1 file. Oke Pak. Ya, itu aja. Oke. Untuk hari ini kelompok 8 sama 9 ya. Jadi sampai kelompok 9 nanti sudah keluar nilainya gitu ya. Nanti bisa direvisi nilainya terakhir. Mungkin kelompok 10 sama 11 bagus sekali gitu ya. Nah, nanti makanya penilaiannya ada 2 di saat presentasi sama materi PPT-nya gitu ya. Jadi kalau yang merasa materi PPT-nya itu masih kurang, supaya dilengkapi atau diperbaiki ya.
supaya punya ranking lebih tinggi. Gitu. Baik, Pak. Oke. Nah, ini saya tutup sekarang. Silakan kelompok 8 untuk presentasi. Moderatornya diambilkan dari kelompok 7. Ya, waktu saya serahkan kepada Marcel. Pak, terima kasih, Pak. Mungkin karena waktu silakan buat moderator langsung mulai aja kelompok 7 salah satu mungkin jadi moderator. Yang kelompok 7 Kelompok 7 sama. Ini call-nya dari sini. Yang kelompok 7 tahu siapa? Ini file-nya masih jauh dari sini. Kelompok 7. Oke, kalau nggak ada, saya langsung lanjut aja. Mungkin kelompok 8 mulai siap-siap presentasinya. Ya, artinya di-share di WA materinya. Oke, materinya udah share kemarin sih, Pak. Kelompok Fikri sama kelompok 7. Ini Melaci. Oh, kita udah Melaci kemarin. Kita udah Melaci kemarin yang belum presentasi kelompok apa? Kelompok Talita belum presentasi sama satu kelompok lagi. Mana orang-orangnya? Halo. Marcel, ini berarti kelompokku sama Renita ya, Marcel? Oke, kelompok ya. Okay. Kelompok Imro sama kelompok Renita. Ini kelompok 9 kan? Sebentar, Marcel. Aku lupa kelompok berapa. Oke. Moderator dari kelompok 8. Oke, Elena. Silakan, Elena. Iya, aku dari kelompok 9, Marcel. Oke, permisi Pak. Nah, CDTR ini yang presentasinya kelompok 9, 10, moderator dari kelompok 8. Oke, siap. Jadi yang sekarang 9. Ya, yang sekarang 9. Oh, gitu. 8 sudah berarti? Ya, 8 sudah. 8 sudah kemarin. Pak, kemarin, Pak. Ya, moderator. Oh, gitu. Nah. Ya, mohon izin share screen, Bapak. Oke. Jadi saya mungkin Fikri, kamu bisa langsung aja. Oke. Silakan buat kelompok 8 untuk presentasikan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin cek suara, apakah suara saya terdengar nih? Ya, dengar. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Imro Atus, Nurmufidah. Di sini saya bersama teman saya Renita akan mempresentasikan mengenai minyak bunga cempaka. Yang pertama adalah profil dari minyak bunga cempaka itu sendiri. Bunga cempaka merupakan tanaman yang termasuk famili Magnolidae dan merupakan sistematika taksonominya sebagai berikut. Di mana kerajaannya pantai, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, famili Magnolioideae, dan genus Misselia L. Daun dan bunga Misselia L ini serupa dengan magnolia, meskipun bunga Misselia ini lebih tersebar dan dari sepanjang batang tumbuhan, sedangkan bunga magnolianya hanya tumbuh di ujung batang.
Kemudian untuk jenis dari bunga cempaka sendiri, khususnya sebenarnya ada 50 spesies lebih, namun untuk di Indonesia khususnya terdapat 4 yang umum dijumpai, yaitu cempaka ungu atau Magnolia liliflora, di mana dia tumbuh dengan optimal di dataran tinggi bersuhu 20 hingga 26 derajat Celcius, serta berbunga di saat awal musim hujan, dengan bunganya warna ungu terang, harum, serta banyak pada tiap rantingnya. Kemudian ada cempaka merah. Di sini untuk pohonnya memiliki tinggi hingga 4 meter dengan bunga berwarna merah muda dan aroma khas yang tajam dengan ukuran bunga 5-7 cm. Namun untuk jumlah bunganya tidak terlalu banyak, serta waktu mekar dari bunganya itu singkat sekali, yaitu hanya sekitar 2 jam. Kemudian ada cempaka putih atau Michelia albariaceae, yang dimana di sini juga akan kita bahas lebih lanjut mengenai proses ekstraksinya. Di sini dia tumbuh di dataran rendah hingga 1.200 meter di atas permukaan laut dan pohonnya mencapai 30 meter. Di sini bunganya memiliki warna putih dan berbau harum, dan untuk bunganya sendiri digunakan sebagai bahan campuran pembuat minyak wangi parfum serta wangi-wangian lainnya, dan digunakan juga untuk upacara atau ritual tradisional. Dan yang terakhir adalah cempaka kuning atau Michelia campaka-L, yang merupakan juga bunga khas dari daerah Aceh, dan di sini tumbuhnya di dataran rendah hingga 1.500 meter di atas permukaan laut dengan tinggi pohon 3-6 meter. Memiliki bunga berwarna oranye, kuning atau putih krem, serta wangi dan ukurannya yang agak besar dan melayang dalam untaian yang banyak. Dan untuk cempaka kuning sendiri juga digunakan sebagai bahan campuran membuat parfum atau obat alami. Kemudian untuk bunga cempaka sendiri tersebar di daerah tropis dan subtropis, khususnya di Asia Tenggara, dan juga untuk di Asia Selatan dan untuk di bagian Cina Selatan. Lalu untuk cempaka putih sendiri, di sini yang kita bahas lebih lanjut, di kandungan kimia dari tumbuhannya sendiri untuk di kulit dan daunnya terdapat alkaloida dan zat samak. Lalu di kulit kayu dan akarnya terdapat damar, di bijinya terdapat palmitin dan olein, damar dan asam damar, dan di bunganya terdapat minyak terbang atau minyak siri yang terkandung seraniol, linalol, metil eugenol, asam benzoat, nerol, metil etil, azin, zur. Dan di sini untuk kegunaan dari tumbuhan cempaka sendiri banyak, khususnya untuk di bunganya untuk bagi hiasan, upacara dan ritual adat, pengharum dan aromaterapi. Kemudian untuk daun dan bijinya lebih untuk ke obat-obatan tradisional seperti untuk mengobati batuk berdarah, cacingan, vertigo, rematik, dan lain sebagainya. Dan untuk kayunya sendiri dapat digunakan sebagai bahan mebel dan bangunan. Dan untuk sifat fisika dari minyak cempaka putih sendiri bermacam-macam. Di sini tergantung dari metode ekstraksi yang digunakan. Untuk di sini kita menggunakan 3 metode ekstraksi yang dibahas, yaitu distilasi, di mana pada distilasi penampakan fisiknya minyaknya berwarna kuning pekat dengan bau khas bunga cempaka. Kemudian untuk metode enfleurage, di mana penampakan fisiknya berwarna merah kecoklatan dan seperti wax liquid dengan baunya. Untuk yang cold enfleurage lebih mirip bau bunga segar dibandingkan yang menggunakan hot enfleurage. Dan yang terakhir menggunakan metode ekstraksi solvent, di mana penampakan fisiknya minyak berwarna coklat dan wax semi padatan dengan bau seperti bunga segar, namun lebih tajam khususnya untuk solvent yang petroleum. Dan berikut untuk kandungan kimia dari minyak cempaka putih, di mana untuk proses hidrodistilasi terdapat 2, yaitu dengan udara dan tanpa udara, dengan kandungan terbanyak adalah pada kandungan N-hexadecanoin acid, yaitu sekitar 24% pada kedua proses. Dan untuk yang proses lainnya untuk enfleurage, yaitu hot enfleurage dan cold enfleurage. Di sini untuk cold enfleurage paling banyak ada indol, ya, yaitu sekitar 67,89%, dan untuk hot enfleurage ada linalol, di mana 91%. Kemudian untuk ekstraksi dengan solvent heksan, di sini paling banyak terdapat kandungan phenyletil alkohol sebanyak 39,1%, dan untuk petroleum ether paling banyak di sini ada phenyletil alkohol 34,93, dan
Untuk yang kedua yaitu mendekati, kandungannya itu 34,86% adalah linalol. Lalu selanjutnya di sini adalah metode ekstraksi dari bunga cempaka. Nah, untuk metodenya di sini ada metode hidrodistilasi, di mana dengan metode ini tuh dikenal sebagai metode konvensional yang didasarkan pada bahwa campuran uap minyak dan uap air ini mempunyai titik sedikit lebih rendah dari titik uap air murni, sehingga campuran uap ini mengandung minyak memiliki jumlah yang lebih besar. Nah, keuntungan dari metode distilasi ini karena dapat mengekstrak minyak dari bahan yang berbentuk bubuk, yaitu seperti akar, kemudian kulit, kayu, dan sebagainya, dan beberapa bahan yang mudah menggumpal jika disuling dengan uap seperti jenis bunga-bungaan seperti itu. Nah, rendemen yang diperoleh dari metode hidrodistilasi ini biasanya dipengaruhi atau sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, antara lain itu seperti ukuran bahan, jumlah atau rasio bahan dan air yang digunakan, serta perlakuan atau pengadukan serta waktu proses seperti itu. Nah, lalu di sampingnya ini ada penyulingan dengan microwave, mana untuk bahannya nanti ini akan dimasukkan dalam labu yang terbuat dari gelas atau plastik agar dapat ditembus oleh radiasi microwave yang akan menyerap radiasi tersebut. Nah, sehingga untuk mencapai kelenjar glanduler dan sistem vaskuler bahan tanaman di dalam dinding sel. Peristiwa ini itu akan menimbulkan panas sehingga dinding sel akan pecah dan minyak atsiri di dalamnya dapat dikeluarkan seperti itu. Next. Nah, selanjutnya di sini untuk metode hidrodistilasi dan metode hidrodistilasi dengan aliran udara. Nah, di sini tuh sebenarnya prosesnya hampir sama, hanya saja yang membedakan metode hidrodistilasi dengan aliran udara ini dia ditambahkan aliran udara ke dalam distiller seperti itu. Jadi untuk yang pertama prosesnya itu memasukkan bahan baku yang telah ditimbang yaitu bunga cempaka, lalu selanjutnya memanaskan labu distiller dengan panas microwave, lalu menunggu sampai tetes pertama keluar dari kondensor dan menghitung waktu distilasi mulai tetes pertama keluar dari kondensor. Lalu menghentikan proses sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya menampung dan memisahkan distilat dalam corong pemisah. Lalu mendiamkan minyak yang berada dalam corong pemisah sampai jernih yaitu N-hexan dan minyak cempaka dengan air terpisah. Nah, kemudian dipisahkan sehingga air dapat terpisahkan. Selanjutnya menguapkan N-hexan dalam lemari asam atau mendistilasi larutan minyak heksan sehingga minyak cempaka dapat diperoleh. Lalu selanjutnya melakukan analisa GCMS terhadap minyak yang dihasilkan. Next. Lalu didapatkan dari proses hidrodistilasi menggunakan microwave, didapatkan rendemen yaitu sebesar 0,0424%, dan untuk metode hidrodistilasi menggunakan microwave dengan aliran udara menghasilkan rendemen 0,1684%. Next. Lalu selanjutnya selain metode yang sudah dijelaskan tadi, ada juga metode ekstraksi dengan cold and flow-rage dan juga hot and flow-rage. Untuk yang cold and flow-rage di sini sebanyak 100 ml stearin ini dilebur pada suhu 80 derajat Celcius dan tersebar di 2 lembar bingkai kaca. Kemudian dari bunga itu ditempatkan pada satu lapisan lembaran yang dilapisi dengan lemak, kemudian ditutup dengan lembaran lainnya. Nah, setelah kurang lebih 1 hari, bunga diambil dan diganti dengan bunga yang segar lagi gitu. Nah, proses ini tuh diulang sampai lemak jenuh seperti itu. Lalu selanjutnya lemak atau pomade yang ini dicampur dengan alkohol untuk memisahkan zat aromatik yang dikeluarkan dari pelarut dengan evaporator vakum untuk meninggalkan kandungan absolut seperti itu. Selanjutnya untuk yang hot and flow-rage, di sini sebanyak 400 ml minyak sawit dipanaskan hingga suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Dengan rasio
kemudian rasio 300, kemudian 350, 400, 450, 500, dan 550 gram bunga per 400 ml minyak sawit. Selanjutnya campuran tersebut didinginkan dan disimpan dalam lemari es sampai semalaman. Lalu minyak yang dihasilkan disaring dan kemudian diekstraksi dengan alkohol untuk mendapatkan kandungan absolutnya. Next. Lalu selanjutnya didapatkan rendemen minyak cempaka putih dari metode cold inflorescence dan juga hard inflorescence ditampilkan pada data berikut. Mana di sini ada 6 rasio antara bunga dan stearin sawit, yaitu 1000, 1500, kemudian 2000, 2500, 3000, dan 3500 gram per 200 ml. Seperti itu. Didapatkan data rendemen minyak cempaka putih sebesar sekian. Next. Lalu selanjutnya di sini untuk metode ekstraksi dengan pelarut, di mana heksana dan petroleum ether di sini digunakan untuk mengekstrak bunga cempaka dengan perbandingan yaitu sebesar 100, kemudian 150, 200, 250, 300, dan 350 gram bunga direndam dengan 1 liter masing-masing pelarut selama 1 jam. Nah, setelah itu menghilangkan puing-puing bunga dan pelarut. Kemudian dihilangkan dari ekstrak dengan penguapan putar di bawah vakum, lalu diekstraksi dengan alkohol gitu. Next. Lalu di sini didapatkan hasil rendemen ekstraksi dengan pelarut dengan data yang tertera pada grafik berikut dengan perbandingan rasio tadi atau 100, 150, 200, 250, 300, dan 350 gram. Seperti itu. Next. Lalu selanjutnya di sini diperoleh harga minyak cempaka didapatkan di Shopee atau sebesar 35.000 per 7 ml sampai 147.250 per 15 ml. Lalu untuk yang di Tokopedia yaitu 30.000 per 7 ml sampai 329.000 per 250 ml, dan di eBay yaitu 12,15 dolar per 5 ml, lalu di Amazon didapatkan $100 per 30 ml. Next. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih ya presentasinya dari kelompok 9. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Silakan. Oke, ini ada Mas Habib yang raise hand. Silakan Mas Habib untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Fikri atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk yang tadi terkait metode-metode yang digunakan, kan ada hidrodestilasi, kemudian enflorek, dan ada ekstraksi dengan pelarut. Itu untuk yang di skala industri itu apa yang sering digunakan, itu metode yang mana gitu? Tentang kelompok sendiri kita menjawab pertanyaan.
Mungkin izin menjawab untuk pertanyaannya tadi, untuk di skala industri, apa yang sering digunakan gitu ya metodenya. Kalau misalnya dari yang kita cari untuk informasi dan publikasi dari skala industri sendiri itu masih kurang dan tidak terlalu banyak, apalagi untuk yang kayak jurnal-jurnal atau ya artikel-artikel. Namun ada dari beberapa berita untuk skala industri itu kurang lebih menggunakan metode hidrodistilasi biasa, jadi hanya ya langsung dilakukan ekstraksi dengan memasukkan pada air seperti itu. Mungkin apakah sudah menjawab? Dari Mas Agus mungkin ada tanggapan. Oh iya, sudah. Terima kasih. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lain. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung ke hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Gimana? Apa masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kita bisa melanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 10. Untuk itu saya serahkan moderator ke kelompok 9. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di sini saya sebagai moderator untuk kelompok selanjutnya. Oke, dipersilahkan untuk kelompok Vira dan Talita bisa memulai presentasi. Baik, saya izin share screen. Oke, baik. Izin memulai presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami akan membahas tentang minyak urang aring. Di sini ada saya sendiri, Talita, NRP 127, dan rekan saya, Vira, di NRP 117. Yang pertama, kita akan bahas dulu taksonomi atau klasifikasi dari minyak urang aring tersebut. Berdasarkan dari kingdomnya, dia merupakan Plantae di divisi Magnoliophyta di kelas Magnoliopsida dan juga ordo Asterales dan famili Asteraceae, genus Eclipta dan spesies atau namanya Eclipta alba. Urang aring sendiri itu memiliki beberapa varietas, ada 4 yang dibedakan berdasarkan warna pada bunganya. Ada yang berwarna merah, kuning, biru, dan juga putih. Namun bukan hanya perbedaan pada warna, ada juga perbedaan pada ukuran dan juga bentuk daunnya. Namun batang dan juga habitatnya terlihat sama. Dan yang paling umum digunakan dan mudah ditemukan ialah urang aring berwarna putih atau spesies Eclipta alba. Urang aring sendiri biasanya tumbuh di wilayah tropis, salah satunya di Indonesia, dan dapat tumbuh liar di daerah yang basah dan juga bisa ditemukan di sekitar sungai, parit, rawa-rawa, tanggul sawah, bahkan di halaman rumah yang sering terkena hujan. Tanaman tersebut cepat tumbuh dan juga berbunga. Namun meskipun begitu, tanaman tersebut tergolong invasif sehingga cukup toleran untuk dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan.
Next. Baik, selanjutnya ini ada kandungan kimia dari urang aring. Pada tabel sebelah kiri ini merupakan komposisi kimia dari minyak asida urang aring dengan kandungan terbanyak yaitu di beta karyofilen sebesar 47,7%. Kemudian tabel sebelah kanan ini merupakan kandungan kimia yang ada pada masing-masing bagian dari tanaman urang aring seperti daun, akar, batang, dan sebagainya. Lalu untuk manfaat dari minyak urang aring sendiri di Indonesia dan digunakan untuk kesehatan rambut sebagai penyubur rambut, mencegah kerontokan, mengatasi kombe, serta untuk memperhitam warna rambut. Selain itu juga kandungan kimia dalam minyak urang aring ini berguna untuk mengatasi peradangan kulit sebagai reda nyeri, mengatasi gangguan pernapasan maupun gangguan lambung. Kemudian di India minyak urang aring ini banyak digunakan dalam ilmu pengobatan tradisional sebagai pembuat awet muda dan untuk mempertajam usia. Kemudian untuk metode untuk mendapatkan minyak urang aring ini biasanya menggunakan daunnya dengan metode distilasi atau penyulingan. Untuk proses penyulingan ini ada 3 jenis, yaitu distilasi air, distilasi uap, dan distilasi uap dan air. Ya, untuk distilasi air sendiri, prosesnya ialah bahan yang akan dilakukan distilasi atau penyulingan itu berhubungan langsung dengan air mendidih seperti yang tertera pada gambar. Air dididihkan dengan api secara langsung, lalu bahan-bahan yang disuling itu akan mengambang di atas air, dan setelah itu akan menguap dan masuk ke dalam si kondensor itu. Next. Nah, untuk metode distilasi uap ini, prinsip kerjanya ialah bahan-bahan itu dialiri dengan uap dari suatu pembangkit uap, atau seperti yang pada gambar itu, dia dipanaskan dengan air mendidih, terus bahannya atau materialnya itu ada di kolom yang berbeda dan itulah yang dimaksud diuapkan. Setelah itu uap yang dihasilkan nantinya dialirkan ke dalam alat penyulingan sehingga minyak atsirinya atau produknya itu akan terbawa oleh aliran uap air yang dialirkan di kondensor. Selama penyulingan, uap air yang bercampur dengan minyak atsiri itu langsung mengalir ke kondensor. Nah, di dalam labu suling terdapat nantinya akan terdapat 2 lapisan, ada oil atau produk dari minyak atsiri yang akan dilakukan distilasi dan juga air. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara air dan juga minyaknya itu dengan corong pemisah. Okay. Kemudian pada metode distilasi uap air ini, daun urang aring ini diletakkan di suatu saringan atau suatu rak dalam alat yang juga berisi air yang dididihkan, sehingga uap dari air yang mendidih ini berkontak langsung dengan daun urang aring. Kemudian uap dan minyak dari daun urang aring ini dialirkan ke kondenser untuk proses kondensasi dan kemudian didapatkan minyak atsiri dari urang aring tersebut. Kemudian untuk pasar produksinya di Indonesia sendiri, minyak urang aring ini sudah banyak ditemukan sebagai bahan tambahan pada produk rambut seperti sampo atau hair tonic. Sedangkan untuk minyak atsiri murni sendiri sudah banyak didapatkan di e-commerce. Di Tokopedia sendiri harganya sekitar 50.000 per 20 mili dan di Shopee sekitar 84.000 per 20 mili. Sedangkan untuk produksi di internasional, minyak urang aring ini banyak diproduksi dari India seperti Brickraj Oil ini yang kami dapatkan dari Amazon dengan harga sekitar 14 US dollar atau 213.000 rupiah per 120 mili. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kelompok 10 atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh sesi tanya jawab kepada teman-teman. Dipersilakan untuk bertanya. Bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya melalui room chat.
Ya, silakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Habib Ramadana. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait untuk minyak orang-aring ini untuk di Indonesia sendiri, baik di dunia, itu untuk industrinya berada di mana ya untuk yang saat ini? Apakah sudah ada atau belum? Ya, silakan untuk kelompok 10 menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Habib. Kalau baik saya ingin menjawab kalau untuk industrinya sendiri Indonesia ini sudah ada dan biasanya tuh dimanfaatkan untuk produk dalam sampah atau haptonik. Terus sedangkan untuk produk di dunia sendiri itu banyak diproduksi di India karena di India sendiri banyak digunakan untuk ilmu pengobatan tradisional. Ya, kepada Mas Ahmad Habib, apakah menjawab? Oh ya, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 10. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, ini ada Mbak Ninda Ayu, dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya ya, untuk kelompok 10, untuk metode destilasi sendiri itu yang memiliki randemen paling besar itu pakai metode yang mana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Wanida atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan tersebut, dari jurnal atau artikel-artikel yang kami baca itu banyak mengatakan bahwa distilasi uap langsung karena efisiensinya tuh lebih tinggi, di waktu penyulingannya juga relatif singkat, dan juga rendemen yang dihasilkan tuh lebih tinggi karena tidak berkontak dengan air. Ya, ditanyakan kepada Mbak Ninda, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, dipersilakan pada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin untuk sesi, karena sudah tidak ada yang bertanya, lagi, untuk sesi tanya jawab bisa saya akhiri. Terima kasih untuk kelompok 10 atas presentasinya. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Mahfud. Di WA nggak ada yang hari ini, yang Cempaka sama orang Aring belum ada. Izin menjawab, Prof. Untuk Cempaka sama orang Aring sudah dikirim minggu lalu, namun minggu lalu kan tidak jadi presentasi. Oh, minggu lalu? Iya, sudah ada di grup, Prof. Minggu lalu itu saya kok cuma dapat ini Asoi 2 kali. Di kelas kok nggak ada. Kamu share lagi ya? Nggak ada soalnya. Oke, baik, Prof. Yang dua-duanya ini nggak ada, yang Cempaka sama orang Aring. Itu saya udah share balik, Pak. Oh, sudah. Ya, Pak. Kalau Frangi Pangi sama Melati ini sudah presentasi ini ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Jadi tinggal satu kelompok? 2 kelompok, Pak.
Dua kelompok ya. Ya, Pak. Oh ya, berarti 12 ya kelompoknya ya. 12 ya, benar, Pak. Ya 12 nih tambah itu. Jadi Excelnya ditambah lagi 1 ya, jadi 12. Baik, Pak. Jadi ini Pak, ranking terendah 12 gitu ya. Ranking tertinggi 1 gitu ya. Jangan keliru. Bukan nilai ranking ya. Oke, ya, Pak. Sama ini makalahnya diselesaikan ya. Kalau yang sudah selesai makalahnya dikumpulkan. Kumpulan ke Marcel nanti, Marcel kirim saya. Baik, Pak. Ya tadi cempaka ya sama orang aring. Di cempaka tadi saya tidak melihat ininya ya, komposisinya apa cempaka itu? Ada ya? Untuk komposisi kimianya tadi sudah ada Prof untuk di Yang tanaman dominan maupun apa? di minyaknya. Bagaimana Prof? Yang dominan apanya kalau cempaka itu? Untuk minyak cempaka sendiri itu untuk tiap kan tadi kita ada beberapa metode, namun untuk tiap metode itu berbeda-beda untuk kandungan tertingginya. Jadi seperti untuk dihidrodistilasi kandungan tertingginya ada N-hexadecanoic acid. Lalu untuk di Enforest itu ada yang untuk cold Enforest itu ada indol, sama untuk yang hot Enforest itu ada linalol. Untuk yang metode ekstraksi menggunakan solvent, yang untuk solvent hexan itu terbanyaknya ada peniletil alkohol, dan untuk yang petroleum ether itu ada penietil alkohol juga, namun yang kedua itu ada linalol, tapi bedanya hanya sekitar 0,06 0,07 itu. Jadi linalol ya, banyak ya. Ya, kurang lebih linalol yang banyak. Iya, ini. Oh, kenapa beda? Yang ini linalolnya kecil. Itu cempakanya cempaka kering. Sudah hilang linalolnya. Tinggal 2% itu. Ya, yang punyanya Fakhrudin itu cempaka kering ternyata. Ya, jadi kalau yang cempaka basah yang pakai metode infrared ya, itu linalol yang tinggi ya. Yang aneh di cold infrared kok malah ada indol. Indol apa indol? Petroleum ether juga linalol. Yang paling banyak sama peniletil alkohol. Ya. Tapi jenisnya sama ini ya, cempaka putih semua ini ya. Iya, Prof. Untuk dari semua metode yang kita kaji itu semuanya menggunakan cempaka putih. Cempaka putih, ya. Kalau dibanding kemarin Melati, apa Melati itu yang banyak? Kayaknya baunya kan agak mirip-mirip Melati gitu ya. Kalau Melati itu yang banyak tuh linalol juga, Prof. Oh, berarti sama ya, linalol ya. Jadi ada kesamaan antara cempaka sama Melati ya. Kemudian
Orang-aring. Orang-aring itu diekstrak apanya? Minyaknya ya. Kalau orang-aring apa kandungan utamanya? Kalau dari komposisi kimianya itu kan beta karyofilen. Karyofilen ya. Jadi kayak ini daunnya apa bunganya yang diekstrak? Daun orang-aringnya. Hah? Daunnya apa bunga? Daun. Oh, daunnya. Daun yang paling banyak. Kalau harganya orang-aring itu ini termasuk murah ya. Karena banyak dijual di toko buat minyak rambutnya. Dengan 120 mili 200.000 ya, banding tadi sama cempaka kan jauh ya, cempaka. Tidak banyak infonya ya untuk orang-aring. Ada penyuling gitu misalkan, nggak ada info penyuling di mana orang-aring itu. Kayaknya orang-aring itu produknya banyak, cuma nggak ada info di mana anunya nyulingnya itu. Iya Pak, benar Pak. Penyulingannya di mana gitu nggak ada info ya. Iya belum. Nggak Kalau ada. kayak kelapa kan jelas ada di Blitar, di Malang, Purwodadi, di Pasuruan. Kalau kayak cempaka sama orang-aring itu nggak ada info penyulingnya. Terus info produk paling banyak di mana? Artinya daerah yang membudidayakan orang-aring misalkan, atau daerah yang membudidayakan cempaka itu di mana? Ada nggak? Nggak dapat info itu. Jadi di dalam nanti ya makalahnya ya paling tidak pertama itu konten dari materi itu tentang tanamannya ya, tentang tanamannya. Kalau ada lokasi di mana dia tumbuh, apakah di dataran tinggi atau dataran rendah. Terus yang paling banyak itu di daerah mana misalkan ya, misalkan cengkeh itu banyak di Sulawesi, di Jawa juga kan gitu. Kalau gaharu itu di mana, di Papua yang paling banyak misalkan gitu ya. Jadi setiap daerah itu punya potensi minyak atsiri ya yang berbeda-beda gitu. Jadi minyak atsiri itu tersebar di berbagai daerah ya. Seperti nilam itu awalnya di Aceh. Hanya disebut nilam Aceh. Zaman Belanda itu di Aceh. Tapi setelah itu hampir seluruh daerah itu membudidayakan nilam ya, termasuk Jawa Timur ya, Sulawesi, semua itu budidaya nilam misalkan gitu ya. Terus kayak
kayu putih. Nah, kayu putih itu yang terkenal kan Ambon. Ya. Tapi di Jawa Timur banyak sekali di Jawa Timur kayu putih itu di daerah Ponorogo, daerah Mojokerto, daerah Malang ada, daerah Nganjuk, Madiun itu ada kayu putih ya. Jadi biasanya terkumpul gitu ya. Di terkumpul itu di apa istilahnya? Di situ ada penyuling biasanya gitu. Ya. Jadi di mana daerah apa bahan itu ada penyulingnya. Ya, jadi misal kayu putih ya di daerah yang sebut tadi itu ada penyulingannya gitu. Untuk beberapa bunga yang kayak cempaka, kenanga, terus mawar, melati, itu sebetulnya hampir ya mawar melati misalkan itu hampir semua daerah itu nanam, tapi banyak dipakai untuk bunga ini, bunga apa namanya itu, bunga tabur ya, istilahnya bunga tabur, dijual bunganya ya. Kalau kita lihat ada beberapa tempat ya, misalkan di Madiun itu ada jual bunga mawar, di Nganjuk, di Pasuruan itu banyak ya, tapi nggak ada penyulingnya ya. Jadi ada yang sentralnya itu banyak bunganya tapi tidak ada penyulingnya. Kenapa? Karena sulit nyulingnya. Di mawar melati itu termasuk pengambilan pengekstraknya sulit, sehingga lebih untung dijual bunganya daripada disuling ya. Jadi bunga mawar itu kalau hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu ya, bulan puasa misalkan, itu 1 kilo harganya bisa 150.000 bunganya tok, itu bisa 200.000 1 kilo ya. Sedangkan kalau disuling rugi ya, sedangkan kalau disuling itu butuh harga bunganya itu di bawah 10.000 ya. Makanya orang lebih baik dijual bunga daripada disuling. Itu kejadian pada mawar, melati, kenanga ya, pokoknya yang banyak dipakai bunga tabur sama bunga ini, bunga ya. Kalau bunga melati kan banyak untuk pernikahan gitu ya, orang nikah itu pasti pakai melati gitu ya. Jadi mahal ya, di bunga melati itu jadi mahal. Kalau disuling jadi rugi ya. Makanya lebih laku dijual bunganya daripada suling ya. Seperti cengkeh juga. Cengkeh itu bunganya kalau dijual tinggi harganya, bunga cengkeh ya. Makanya yang disuling bukan bunganya, yang disuling adalah daunnya ya, daun yang rontok ya. Daun yang rontok itu kan seperti sampah ya, nggak kepake, nah itu yang disuling ya. Sehingga dari sesuatu yang nggak ada nilainya itu bisa jadi minyak ya. Minyak cengkeh nggak terlalu mahal lah, sekitar 100 ribuan per liter atau 150.000 per liter, itu tidak mahal di penyuling ya maksud saya. Tapi kalau sudah dijual di apotek itu mungkin 100.000 itu 100 ml gitu ya. Tapi kalau beli di penyuling 150.000 sudah dapat 1 liter ya. Tapi bunga cengkeh lebih mahal dipakai untuk campuran rokok, untuk bumbu masak ya, itu harganya jauh lebih mahal. Makanya tidak ada yang nyuling
bunga cengkeh gitu. Tidak ada yang nyuling bunga cengkeh. Nah, urang-aring itu sebetulnya dia punya potensi, dia sebagai pewarna hitam. Makanya urang-aring itu jadi minyak, ya, minyak rambut, minyak untuk penghitam rambut, ya. Jadi ada beberapa bunga atau daun itu jadi sumber warna hitam. Ya, salah satunya itu urang-aring. Ada lagi bunga sepatu misalkan. Tahu bunga sepatu? Ada yang tahu bunga sepatu? Bunga sepatu itu bentuknya seperti sepatu atau seperti apa? Seperti trompet. Ada yang tahu? Banyak di TS banyak. Ya. Jadi bunga sepatu itu warnanya merah. Tapi kalau dipegang lama jadi hitam. Nah, makanya disebut bunga sepatu. Jadi untuk semir sepatu dulu. Bukan bentuknya seperti sepatu. Ya, ya sudah kalau gitu ya. Ada pertanyaan mungkin dari dua presenter tadi. Memang materinya tadi terkesan terlalu sedikit gitu ya. Ya. Anunya, kontennya gitu ya. Coba ditambahi gitu ya, dielaborasi supaya agak lebih banyak seperti teman-temannya sebelumnya. Mana Marcel? Ada pertanyaan Marcel? Sampai segitu nggak ada Pak. Cukup ya? Ya sudah kalau gitu kuliahnya hari ini jadi tinggal sekali ya presentasi ya. Benar Pak. Ke depan ya. Benar Pak. Jadi minggu depan ya tinggal sekali, terus nanti kita kasih tugas lagi. Baik Pak. Ya sudah, kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, kan